Selanjutnya kita lanjutkan untuk latihan soal. Ini kita lihat jenis soalnya adalah, kita lihat ya, untuk sumber arus, sumber tegangan. Ini dilihat dari simbol belah ketupat yang ada polaritas positif negatif. Ini kita sebut sebagai sumber tegangan tak bebas. Nah, dia bergantung kepada, di sini ada besarannya V out. Berarti di situ kita sebut sebagai sumber tegangan tak bebas yang bergantung kepada besaran tegangan atau voltage control voltage source. Oke, bagaimana kita melakukan analisis rangkaian? Ya, seperti kita ketahui, karena kita sudah mempelajari tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2. Oke lah, dalam hal ini misalkan yang ditanyakan, misalkan di soal tersebut ya, tentukan besaran I. Ingat, fokus kita ketika ditanyakan arus, ingat Kirchhoff 1. Kirchhoff 1 ingat titik cabang. Titik cabang pada rangkaian ini, karena dia cuma satu lintasan tertutup, satu cabang, otomatis titik cabangnya tidak ada. Maka ketika Kirchhoff 1 sudah kita terapkan dan pada rangkaian tersebut itu tidak bisa kita implementasikan, maka kita bergeser ke Kirchhoff berikutnya, yaitu Kirchhoff 2. Di mana Kirchhoff 2 berkaitan dengan lintasan tertutup. Berbicara tentang tegangan, kita gunakan karena ini adalah lintasan tertutup ya. Ketika kita mulai dari titik A sini, mau searah jarum jam, nah kita udah dapatkan tuh. Ternyata ini akan berlaku, kita peroleh adalah sigma V sama dengan 0. Oke, kita mulai dari titik A gitu ya. Titik A, kita naik, tap, ketemu negatif. Besarannya ketemu plus 12. Oke, lanjut berikutnya. Setelah selesai tap, ketemu resistor gitu. Ketika kita bicara sigma V sama dengan 0, itu harus diberlakukan tegangan yang melintas pada resistor. Karena untuk mencari tegangan yang melintas pada resistor, kita perlukan arus. Mana arusnya? Arusnya sudah digambarkan I di sini dengan arah dari kiri ke kanan. Maka polaritas positifnya ada di sebelah kiri. Maka kita catat positif. Ingat ya, tegangan sigma V sama dengan 0, tegangan. Maka di sini resistor dikalikan arus. Itu tegangan, hukum Ohm. Ingat, tegangan hukum Ohm. Kemudian setelah selesai, kita gerak berikutnya, ketemu sumber tak bebas tegangan. Ketemu polaritas positif dulu. Positif. Berapa besarnya? Plus 2 V out. Oke, sudah. Lanjut berikutnya, tap, ketemu polaritas negatif. Berapa tegangannya? Selisihnya plus 4. Oke, tentu kalau Anda sudah lihai, nggak perlu lagi gitu ya. Pakai plus 4-nya, sudah aja minus 4. Lanjut berikutnya, tap. Nah, ketemu polaritasnya negatif di sini. Oke.
Oke, negatif. Berapa tegangannya? V out. Tep, kembali ke A lagi, baru kita tutup sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Minus 12 ditambah 4I ditambah 2 V out minus 4 minus V out. Kita kumpulkan tuh. Berarti di sini kita lihat 2 V out minus V out berarti V out, kemudian 4I, kemudian minus 12 minus 6, minus 4 minus 16, pindah ke ruas kanan, ini berarti 16. Oke. Kita lihat nih, di satu lintasan tertutup, ternyata ada dua variabel, V out dan I. Padahal kita punya satu persamaan. Maka tentu ketika kita bicara persamaan linier, sekali lagi ya, persamaan linier, maka kita harus nyari lagi satu persamaan yang lain yang menghubungkan antara V out dan I. Mana yang menghubungkannya? Kita lihat. Ternyata di sini di resistor 6 ohm tersebut, ini kan arus ya, arus I. Nah, ternyata arus I tersebut kalau kita lihat di resistor 6 ohm, ini ada arus I, kemudian ada tegangan V out yang melintas di 6 ohm. Maka dengan konvensi yang sudah kita sepakati bersama, maka kita dapatkan persamaan berikutnya itu adalah V out sama dengan minus 6I. Kenapa minus? Karena arah arus bergerak dari kanan ke kiri, yang polaritasnya positifnya ada di sebelah kanan. Padahal kita minta polaritas positifnya di sebelah kiri, maka kita dapatkan V out-nya sama dengan minus 6I. Ini adalah persamaan kedua. Yang kalau kita lakukan eliminasi substitusi persamaan 1 dan 2, Anda boleh gunakan kalkulator secanggih apapun, silahkan. Atau Anda mau masukkan ini untuk mencari berapa besar I, ya nggak masalah, silahkan. Mana yang mudahnya buat Anda. Ya, kita masukkan V out-nya minus 6I ditambah 4I sama dengan 16. Ini minus 2I, ini 16, maka I sama dengan minus 16 per 2, ini adalah minus 8 ampere. Demikian untuk soal sumber tegangan tak bebas yang bergantung pada tegangan.